Kisah para Kanjeng Sunan Wali Songo, cahaya yang menyebar damai di tanah Jawa. Pada abad ke-14 hingga ke-16, tanah Jawa masih diselimuti kabut perpecahan. Kerajaan-kerajaan besar runtuh, rakyat hidup dalam ketidakpastian, dan kepercayaan yang ada bercampur dengan berbagai adat yang kadang menjauhkan manusia dari kebaikan. Di tengah kegelisahan itu, muncullah 9 orang mulia yang dipanggil Wali Songo. 9 wali Allah yang datang bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, tapi dengan senyum, kesabaran, dan kearifan yang menyatu dengan hati rakyat. Mereka dipanggil dengan hormat, Kanjeng Sunan. Inilah kisah perjalanan mereka. 1. Kanjeng Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, sang pembuka jalan. Ia adalah yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa. Tepatnya di Gresik pada tahun ke-1404. Berasal dari Samarkand, ia datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pedagang yang membawa kain halus, rempah, dan yang paling berharga, ajaran Islam yang lembut. Kanjeng Sunan Gresik melihat rakyat kecil hidup susah. Banyak yang sakit tanpa obat, dan anak-anak tidak belajar. Maka ia mendirikan pondok kecil di pinggir pantai. Di sana ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik, mengobati orang sakit dengan ramuan herbal, dan di sela-sela itu perlahan menyampaikan pesan tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Ia tidak pernah memaksa. Bila ada yang bertanya, ia menjawab dengan contoh nyata. Hingga wafatnya di Gresik, ia meletakkan batu pertama. Dakwah bukan soal mengubah orang, tapi menyayangi mereka terlebih dahulu. 2. Kanjeng Sunan Ampel, sang penebar benih di hati. Sepeninggal Sunan Gresik, muncullah Kanjeng Sunan Ampel yang menetap di Surabaya. Ia adalah cucu Sunan Gresik dan membawa misi yang lebih besar, mendirikan pesantren, tempat di mana siapa saja, tua muda, kaya miskin, bangsawan atau rakyat jelata, bisa datang belajar tanpa membedakan asal-usul. Kanjeng Sunan Ampel dikenal sangat tegas soal akhlak, tapi sangat lembut dalam bicara. Ia berkata, "Janganlah kamu merobohkan rumah kepercayaan orang lain sebelum kamu membangun rumah baru yang lebih kokoh di hatinya." Ia mengajarkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya Jawa, melainkan mengisinya dengan makna yang lebih dalam. Dari pesantrennya di Ampel Denta, lahirlah murid-murid hebat yang kemudian menjadi wali juga. Bahkan raja-raja Jawa datang duduk di lantai bersama rakyat biasa, mendengarkan ajarannya. Ia adalah akar pohon besar yang nantinya menaungi seluruh tanah Jawa. Sri, Kanjeng Sunan Bonang, sang penyair gamelan yang menyentuh jiwa. Anak sulung Sunan Ampel ini punya cara dakwah yang tak pernah terpikirkan orang lain. Lewat seni dan suara. Ia melihat rakyat Jawa sangat mencintai gamelan, tembang, dan syair. Maka ia tidak berdiri di mimbar mengajak masuk Islam. Ia duduk di antara mereka, memukul gamelan, dan menyanyikan tembang yang indah. Tapi di dalam liriknya terselip pesan tauhid, akhlak, dan kasih sayang. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tembang Tombo Ati. Tombo Ati iku limo perkara. Orang-orang datang mendengarkan karena merdu suaranya, lalu tanpa sadar mereka menghafal ayat-ayat kebaikan, lalu perlahan hati mereka terbuka. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Kalau hati orang sudah senang padamu, barulah akan senang pada ajaran yang kamu bawa." Ia membuktikan bahwa musik bukan penghalang jalan ke Tuhan, malah bisa menjadi jembatan yang paling indah. 4. Kanjeng Sunan Derajat, sang pelipur lara di pesisir. Adik Sunan Bonang ini memilih hidup di pesisir Tuban, di tempat nelayan dan orang miskin berkumpul. Ia hidup sangat sederhana, tidur di tikar, makan seadanya, dan setiap hari berjalan ke desa-desa membawa alat musik rebab. Kanjeng Sunan Derajat punya keahlian mengobati penyakit jiwa dan raga. Orang yang datang dengan hati hancur karena kemiskinan, duka atau kesalahan, pulang dengan senyum. Ia tidak pernah berkata, "Kamu salah, kamu berdosa." Ia malah duduk di samping mereka, memainkan rebab dengan nada yang menenangkan, lalu berkata, "Tuhan Maha Pengampun, bangkitlah, mari kita perbaiki langkah." Ia juga mengajarkan para nelayan cara berdagang yang jujur, tidak menimbun barang, dan menyisihkan sebagian rezeki untuk yang tidak mampu. Baginya, iman yang sejati terlihat dari bagaimana kita memperlakukan yang lemah. 5. Kanjeng Sunan Kudus, sang penghormat perbedaan. Kanjeng Sunan Kudus, Jafar Shadiq,
hidup di daerah yang penduduknya masih banyak memeluk agama Hindu dan Buddha. Ia melihat mereka sangat menghormati sapi sebagai hewan suci. Maka ia membuat peraturan di daerahnya. Jangan menyembelih sapi, bukan karena ajaran Islam mewajibkan, tapi demi menghargai keyakinan tetangga. Ia berkata, kita mengajak orang mengenal Tuhan, bukan memusuhi kebiasaan baik yang sudah ada pada mereka. Ia bahkan mendirikan masjid dengan arsitektur yang mirip candi, dengan atap tumpuk dan ornamen yang akrab di mata rakyat setempat. Namanya Masjid Menara Kudus yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Berkat rasa hormatnya itu, orang-orang yang berbeda keyakinan justru datang bertanya-tanya, orang ini baik sekali, ajarannya pasti baik juga. Banyak yang masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena terpesona oleh akhlaknya yang luhur. Sunan Kudus mengajarkan satu hal abadi. Persatuan tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan dari kesamaan semata. 6. Kanjeng Sunan Giri, sang guru bangsa yang berwibawa. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lembut, Kanjeng Sunan Giri yang tinggal di atas Bukit Giri dikenal memiliki wibawa yang sangat besar. Ia adalah murid Sunan Ampel dan pendiri kerajaan spiritual Giri Kedaton, tempat di mana raja-raja dari seluruh Nusantara datang meminta nasihat, bahkan sebelum mereka naik tahta. Kanjeng Sunan Giri tidak pernah ingin menjadi raja yang menguasai tanah. Ia menjadi raja di dalam hati manusia. Ia mendirikan sekolah besar yang mengajarkan agama, pemerintahan, tata negara, dan bela diri. Murid-muridnya dikirim ke seluruh penjuru Nusantara. Dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Sulawesi dan Maluku. Ia berkata, ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah, indah dilihat, tapi tidak memberi manfaat. Banyak orang menyebutnya raja tanpa mahkota, karena pengaruhnya lebih besar dari raja-raja yang ada pada masanya. Ia meletakkan dasar bahwa kekuasaan yang sejati adalah kekuasaan yang melayani rakyat. 7. Kanjeng Sunan Kalijaga, sang dalang wayang yang mengubah makna. Ini adalah wali yang paling banyak diceritakan rakyat Jawa, karena cara dakwahnya paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Raden Said, nama aslinya, dulu adalah pemuda yang keras hati, pandai silat, dan suka berkelahi, sampai ia bertemu Sunan Bonang yang mengubah hidupnya dengan satu pelajaran tentang kesabaran. Sejak itu, Kanjeng Sunan Kalijaga berkeliling dari desa ke desa dengan memainkan wayang kulit. Orang Jawa sangat mencintai wayang, maka ia tidak mengubah ceritanya. Ia mengubah maknanya. Tokoh-tokoh pewayangan seperti Bima, Arjuna, atau Semar tetap ada, tapi dialognya kini berisi pesan Islam tentang kewajiban berbuat baik, bahayanya kesombongan, dan kebesaran Tuhan. Ia juga menciptakan upacara adat yang masih kita kenal hingga sekarang. Sekaten, grebek maulud, tumpeng, dan doa selamatan. Semua itu bukan ajaran asli Jawa, tapi ia bungkus dengan budaya yang sudah ada, agar rakyat mudah menerimanya. Kata-kata masyhurnya, bersikaplah seperti air, mengalir, tidak pernah memaksa, tapi mampu melunakkan batu yang paling keras sekalipun. Ia membuktikan bahwa agama bisa masuk ke hati manapun, asalkan kita mau berbicara dalam bahasa yang dimengerti hati itu. 8. Kanjeng Sunan Muria, sang pertapa yang mencintai alam. Adik Sunan Kalijaga ini memilih jalan yang sunyi. Ia naik ke puncak Gunung Muria, jauh dari keramaian kota, dan hidup bertapa di sana bersama istrinya, Nyai Sunan Muria. Banyak orang bertanya, kenapa menjauh dari rakyat? Bukankah dakwah harus di tengah manusia? Ternyata, rakyatlah yang datang kepadanya. Berbondong-bondong mereka naik gunung, membawa keluh kesah. Gagal panen, anak sakit, rumah tangga berantakan. Kanjeng Sunan Muria tidak memberi khotbah panjang. Ia mengajak mereka bekerja sama membersihkan hutan, menanam padi di lereng gunung, membuat irigasi sederhana, dan di sela-sela itu ia bercerita tentang Tuhan yang menyayangi semua makhluk, termasuk tumbuhan dan hewan. Ia mengajarkan, jangan merusak alam, karena alam adalah amanah Tuhan untuk kita jaga bersama. Hingga kini, masyarakat di lereng Muria masih menjaga hutan dan sumber air dengan baik, sebagai warisan ajarannya. Sunan Muria mengingatkan kita, ketaatan tidak hanya diucapkan di tempat ibadah, tapi juga dibuktikan dalam cara kita memperlakukan bumi tempat kita berpijak. 9. Kanjeng Sunan Gunung Jati, sang pembangun peradaban di pesisir barat.
Wali yang ke-9 ini menyebarkan cahaya di ujung barat Jawa, mendirikan kerajaan Cirebon dan kemudian Banten, dua kerajaan besar yang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Kanjeng Sunan Gunung Jati, Fathahillah, adalah pemimpin yang bijaksana. Ia pandai berdagang, pandai bernegara, dan tetap rendah hati seperti wali lainnya. Ia membangun pelabuhan yang ramai, mendatangkan ulama dari mancanegara, mendirikan masjid-masjid indah, dan memastikan rakyatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Berkat usahanya, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Jawa Barat, bahkan hingga ke Sumatera dan Semenanjung Malaya. Ia berkata, negara yang kuat bukan negara yang punya banyak prajurit, tapi negara yang rakyatnya takut kepada Tuhan dan saling menyayangi sesama. Wafatnya di Cirebon menutup perjalanan panjang 9 wali. Tapi perjalanan dakwah mereka baru saja dimulai. Penutup, warisan yang tidak pernah pudar. Kesembilan Kanjeng Sunan Wali Songo itu berbeda-beda sifat, cara, dan tempat tinggalnya. Ada yang lewat seni, ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat perdagangan, ada yang lewat kesederhanaan. Tapi mereka punya satu hati yang sama, ingin melihat manusia hidup damai, adil, dan kembali kepada Tuhan dengan jalan yang indah. Mereka tidak meninggalkan istana mewah atau harta bertumpuk. Yang mereka tinggalkan adalah masjid-masjid yang masih dikunjungi, pesantren-pesantren yang masih mengajar, tembang-tembang yang masih dinyanyikan, dan yang paling berharga, akhlak mulia yang masih diwariskan turun-temurun di hati rakyat Jawa, bahkan Nusantara. Hingga hari ini, bila kita berziarah ke makam-makam mereka, kita tidak hanya melihat batu nisan. Kita melihat bukti, cahaya yang dibawa dengan kasih sayang tidak akan pernah padam di telan zaman.